saya perkenalkan untuk para narasumber ini. Untuk Pak Nugrah Kertoprabowo mungkin para mahasiswa sudah paham ya bahwa beliau adalah Kepala Prodi Teknik Mesin. Nanti mungkin sangat menarik ketika seorang Prodi Teknik Mesin akan berbicara tentang pemilu, Pak. Jadi, terus yang narasumber kedua Pak Hanan Wiyoko SIP ini adalah anggota KPU Divisi Teknis Penyelenggaraan KPU yang beliau spesialisasi di proses penghitungan dan rekap. Kalau di pemilu itu dia membidangi teknis perhitungan dan rekapitulasi. Sebelum ke pemaparan materi dari narasumber, kami informasikan bahwa KPU Banyumas itu terdiri dari komisioner dan sekretariat. Untuk komisioner terdiri dari 5 orang, 1 ketua dan 4 anggota. Ketua KPU Banyumas yaitu Bapak Imam Arif Setiadi, beliau membidangi divisi keuangan dan logistik. Yang kedua ada Bapak Suharso Agung Basuki SHMH, beliau membidangi divisi hukum dan pengawasan. Yang ketiga Bapak Yasum Surya Mentari SIP, beliau membidangi divisi kehumasan, sosialisasi dan kehumasan. Keempat Bapak Hasis Munandar SPDI, beliau membidangi divisi program dan data. Terakhir tadi sebagai narasumber kita Bapak Hanan Wiyoko SIP membidangi divisi teknis penyelenggaraan. Itu sekilas tentang KPU Banyumas. Untuk mempersingkat waktu, kita langsung ke paparan materi narasumber. Paparan materi dari narasumber kita berikan 30 menit, Pak. Nanti dilanjutkan dan tanya jawab. Paparan pertama oleh narasumber kita Bapak Nugrah Kertoprabowo STMT. Kami persilahkan Bapak. Monggo. Baik, terima kasih sekali Bapak dari KPU Kabupaten Banyumas. Alhamdulillah pada waktu menjelang siang hari ini berkenan untuk melakukan tatap muka melalui Zoom meeting dalam rangka program dari KPU Kabupaten Banyumas, ini KPU Khusus Kampus, yang kebetulan pada hari ini terjadwal di kampus kita, yaitu di SPU Otonom Purwokerto. Tadi sudah bincang-bincang dengan teman-teman dari KPU. Ini ada 12 kampus yang insya Allah akan disambangi oleh KPU Kabupaten Banyumas, yang tidak lain yang mempunyai sebuah tujuan bagaimana pemilu-pemilu ke depan nanti, baik pemilu nasional maupun pemilu kada itu bisa berlangsung sukses. Ya, sukses persiapan, sukses pelaksanaan, dan lain sebagainya. Nah, teman-teman mahasiswa, pada siang hari ini kebetulan saya dimintai bantuannya oleh KPU Banyumas dalam rangka untuk mengisi program, salah satunya ada di KPU Khusus Kampus. Saya ambil judul dalam hal ini peran mahasiswa dalam mensukseskan pemilu di Indonesia. Jadi pemilu di Indonesia itu ada pemilu pilkada, ya pilkada ada pilkada kabupaten, pilkada provinsi, kemudian pemilu secara nasional ada pilpres. Dan pemilihan para legislatif. Oke, yang pertama saya coba melihat sistem pemerintahan di Indonesia, bahwa sistem pemerintahan Indonesia mendasarkan pada konstitusi atau melalui Undang-Undang Dasar 1945
Di sana telah menetapkan bahwa partai politik itu adalah satu-satunya kendaraan dalam rangka menuju lembaga kekuasaan. Jadi ini sudah digariskan melalui konstitusi dalam hal ini dalam Undang-Undang Dasar 1945. Nah, di sini sebenarnya mempunyai sebuah arti ya, bahwa kita masyarakat Indonesia ini sebaiknya tidak perlu lagi untuk alergi apalagi apatis terhadap partai politik, karena itu adalah merupakan satu-satunya jalan, yaitu menuju tempat di mana kita mempunyai kewenangan membantu rakyat dalam meningkatkan kesejahteraan. Ya, jadi peningkatan kesejahteraan masyarakat itu akan bisa berhasil melalui sebuah pesta demokrasi, tentunya yaitu dari pemilu yang dalam hal ini tentunya sebagai kendaraan politiknya tadi disampaikan adalah partai politik. Kemudian yang berikutnya adalah tahapan pemilihan umum. Tadi salah satu yang telah disampaikan apa sih sebenarnya pekerjaan dari KPU pasca pemilihan umum itu sudah berakhir. Ternyata dalam hal ini tidak berhenti begitu saja, banyak pekerjaan yang masih terus dikerjakan. Salah satunya di sana nanti adalah bagaimana merencanakan kegiatan untuk pemilu yang akan datang, yang mendasarkan pada hasil-hasil evaluasi di kegiatan sebelumnya. Jadi pemilihan umum, ya, ini kalau didefinisikan, ini adalah merupakan sarana demokrasi bagi suatu bangsa yang berdaulat untuk melaksanakan proses demokrasi. Ya, jadi proses pemilu itu tidak hanya dilakukan di Indonesia saja ya, bahkan Amerika hari ini pun juga sedang melakukan kegiatan pemilu. Dan juga bahwa pemilu atau pilihan umum sendiri ini juga merupakan pintu gerbang untuk mewujudkan suatu pemerintahan yang mendapat legitimasi luas dari masyarakat. Itulah sebabnya KPU atau melalui KPU, ya, aturan-aturan main yang ada di dalam pemilu itu terus dilakukan perbaikan. Oleh karena itu, yang dulunya presiden itu dipilih oleh anggota DPR, sekarang sudah secara langsung itu dipilih oleh masyarakat. Oleh karena itu, dengan dipilih oleh masyarakat, maka legitimasi daripada pemerintah itu akan lebih jelas, ya, dan bisa dipertanggungjawabkan. Nah, untuk terwujudnya pemilu yang berkualitas, maka pemilu itu tentunya harus dilaksanakan secara demokratis, secara adil, secara jujur, langsung maupun rahasia. Meskipun barangkali di dalam pelaksanaan kondisi di lapangan ya masih adalah terjadi hal-hal yang mungkin agak tidak sesuai dengan konsep tersebut. Nah, terwujudnya pemilu yang berkualitas ini tentunya sangat bergantung pada tahapan-tahapan penyelenggaraan pemilu yang dilaksanakan secara baik. Di mana tahapan tersebut diantaranya tentunya adalah ada perencanaan, ada pelaksanaan, ada pengawasan. Nah, kira-kira teman-teman mahasiswa itu ketika melihat ini, kira-kira berada di mana teman-teman mahasiswa dalam rangka untuk mensukseskan pemilu selain nanti adalah sebagai hak yang punya suara. Nah, sebelum ke mahasiswa, sedikit saya sampaikan juga bagaimana sih peran perguruan tinggi di dalam pemilu. Ada enggak sebenarnya? Ya. Peran perguruan tinggi dalam kancah politik sebagai bagian atau saya ulangi, peran perguruan tinggi dalam kancah politik
adalah sebagai agen perubahan sosial, ya, untuk mendorong terjadinya transformasi sosial politik dengan mengedepankan pendidikan politik yang rasional dalam perspektif pengembangan demokrasi dalam kemajuan masyarakat. Nah, kira-kira peran itu apa saja yang ada di perguruan tinggi dalam rangka untuk pemilihan umum? Salah satunya atau yang pertama adalah sebagai sumber insan pembangunan, yaitu dengan menyiapkan kader-kader bangsa yang handal secara leadership. Ya. Dalam hal ini sebagai pemimpinan, kemudian manajemen ataupun dalam hidup berorganisasi. Nah, jadi peran perguruan tinggi salah satunya di sini adalah bagaimana mencetak kader-kader bangsa yang mumpuni sebagaimana kaidah-kaidah di dalam pendidikan tinggi. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah membangun kemampuan intelektual, sehingga baik itu caleg, capres, kemudian calon kepala daerah, dengan ilmu yang dimiliki, ini mendiagnosa terhadap kebutuhan-kebutuhan, terhadap problem masing-masing wilayahnya, sehingga dapat memberikan kontribusi terhadap kemajuan daerah setempat. Itulah sebabnya di dalam masyarakat itu perlu adanya sebuah pendidikan politik. Siapa yang nanti akan memberikan pemahaman tersebut? Ya, salah satunya dalam hal ini bisa mahasiswa, ya, sebagai intelektualitas yang bisa membangun terhadap pemahaman politik di masyarakat. Jadi bagaimana memilih caleg yang benar, caleg yang berkualitas, capres yang mumpuni, calon kepala daerah yang visioner dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah membangun kemampuan akan jasmani dan rohani, sehingga baik itu caleg, capres, calon kepala daerah diharapkan itu mampu untuk menjalankan manajemen pemerintahan yang solid, mempunyai dedikasi yang baik untuk menegakkan aturan dan tata perundang-undangan. Selain itu, dapat dijadikan sebagai rakyat dalam menyelesaikan agenda sosial kemasyarakatan di masing-masing wilayah. Ini kalau misalnya caleg, capres, calon kepala daerah ini kemudian di jasmani rohaninya sudah tidak memungkinkan, gimana ini akan menjadi calon pemimpin bangsa ini. Berikutnya kita melihat kondisi real yang ada di lapangan, yaitu bagaimana partisipasi masyarakat di dalam pemilu. Ada beberapa penyebab yang melatar belakangi rendahnya partisipasi masyarakat dalam pemilu. Di antaranya, yang pertama, di beberapa daerah terjadi mobilitas penduduk yang tinggi. Kenapa? Tidak lain, salah satunya adalah karena faktor pekerjaan. Sehingga dalam hal ini menuntut seseorang itu berpindah, barangkali dari desa ke kota atau organisasi dalam rangka untuk mencari pekerjaan. Sehingga ada kemungkinan ya, terdaftar pada dua tempat, sehingga dimungkinkan jumlah pemilih itu akan mengalami pembengkakan yang diakibatkan terdaftar dua kali di daerah yang berbeda. Namun demikian, bahwa pemerintah terus melakukan pembenahan. Salah satunya dalam hal ini adalah menggunakan EKTP. Sehingga dengan EKTP tersebut akan dimungkinkan ini masih ya, bahwa
pemilu atau pemilih yang ganda ini akan bisa minimalisir. mudah-mudahan tidak ada oknum-oknum di pemerintahan yang mengakibatkan kebijakan pemerintah yang sudah menggunakan eKTP, ya kemudian ada yang bermain tidak bisa masyarakat, ada yang mempunyai KTP ganda lagi. Ini juga masih dimungkinkan. Yang kedua, yaitu adanya kesadaran politik yang mempengaruhi pilihan politik sebagai konsekuensi dukungan pada calon yang tidak lolos, khususnya dalam pencalonan. Sehingga sikap ini merupakan sikap politik yang dimiliki oleh sebagian atau oleh yang dimiliki sebagai pilihan politik. Kemudian yang ketiga, faktor kesibukan yang dihadapi pemilih sehingga tidak dapat menggunakan hak pilihnya pada saat yang tepat. Meskipun dalam hal ini KPU sudah berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan kemudahan-kemudahan ya kepada saudara-saudara kita yang mempunyai kesibukan, baik itu ya sebagai mahasiswa yang kemudian pada saat pemilu kebetulan berada ya di daerah yang berbeda, ini KPU pun juga sudah berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan kemudahan-kemudahan. Demikian juga untuk saudara-saudara kita yang bekerja di luar kota. Yang keempat, yaitu kurangnya pemahaman terhadap tata cara menggunakan hak pilih, sehingga berakibat pada hak pilih yang digunakan menjadi salah atau dinyatakan tidak sah. Ya, ini yang selalu dilakukan pembinaan oleh KPU, terutama sekali pada saat sudah masanya pemilihan umum. Ya, kan kebetulan saya pernah menjadi KPPS, pernah menjadi BPS, sehingga tahu persis ya kondisi di lapangan itu seperti apa. Jadi wah luar biasa sekali. Ya, makanya termasuk juga tadi tentang data pemilih, tentang pembinaan, bagaimana melakukan pencoblosan yang benar dan seterusnya. Itu selalu dilakukan. Nah, saya ambil ini dari Insis Mokhtar Wibowo. Ya, ini mensikapi terhadap pemilu yang sudah berlangsung. Ya, contoh misalnya pada Pilpres 2004. Ya, di Pilpres 2004, putaran pertama partisipasi pemilih ada 78%. Ini mohon maaf kalau dari KPU barangkali data saya salah. Mohon dimaafkan. Tapi insya Allah sudah benar-benar. Kemudian di putaran kedua turun menjadi 75%. Nah, yang 3% ini kemana? Ya. Nah, karena memang jeda antara putaran pertama dan kedua pun juga memang tidak terlalu lama. Ya, bisa jadi saudara-saudara kita yang sudah pulang dari tempat kerja sudah nyoblos, kemudian pada masuk tahapan yang kedua karena berdekatan sekali tidak bisa izin dan seterusnya. Nah, di sini terjadi pembunuhan. Ini bisa jadi. Kemudian pada Pilpres 2009, ya, tingkat partisipasi pemilih turun lagi menjadi 72,10%. Menurutnya, yaitu menurut Mokhtar Wibowo, bahwa partisipasi pemilih pada pemilu pasca reformasi yang terus mengalami penurunan. Ya, kita cermati mulai dari 1999, ini adalah di pasca reformasi, ya, partisipasi masyarakat di pemilu cukup tinggi, 92,74%. 2004, 84,07%. 2009, 79%. 2014, 75,11%.
pemilu terakhir yang baru kita nikmati bersama menghasilkan 81%. Ini secara nasional, ya, secara nasional. Nah, di 2019 ini saya juga tahu persis karena mengikuti juga, kebetulan kemarin tidak lagi di KPPS tapi sudah di PPS, ya. Sehingga bagaimana ini jerih payahnya rekan-rekan dari KPU dalam rangka untuk urus administrasi pemilih, ya, kemudian sibuk sekali untuk mensosialisasikan kaitannya dengan pemilu, ya. Nah, alhamdulillah partisipasi daripada masyarakat meningkat kembali. Ini secara nasional. Nah, bagaimana kalau kita lihat di Kabupaten Banyumas? Data ini saya ambil dari Banyumas dalam angka tahun 2019, khususnya untuk yang membahas di bagian pemilu. Di Kabupaten Banyumas di sini ada 27 kecamatan, ya, mulai dari Lumbir sampai Purwokerto Utara dan Motong. Saya ambil aja di terakhirnya. Kita cermati, ya, bahwa pemilih terdaftar di Kabupaten Banyumas 1.373.309. Ya, ternyata untuk yang di pilpresnya itu 1.086.987 sekian, ya, dan seterusnya. Nah, kalau kita cermati dalam persentase, ya, maka untuk partisipan di pilpresnya ini 79,1%, di DPD 78,9%, DPR 78,8%, dan seterusnya. Nah, ini di Kabupaten Banyumas relatif lebih kecil sedikit dibandingkan dengan secara nasional 81%. Ya. Kemudian kita lihat lagi di persentase suara sah. Ya. Persentase suara sah untuk Pilpres di Kabupaten Banyumas ini 98,14%. DPD, DPR, DPRD relatif lebih memprihatinkan. Kemudian di DPR Kabupaten meningkat lagi 93, ya. Ini pernah saya dengar juga dari masyarakat kita sebagai pemilih. Memang kita sadari betul-betul bahwa para calon-calon legislator, baik itu di DPD, DPR, DPR provinsi, boleh dibilang itu kayak milih kucing dalam karung. Ya. Nggak tahu sama sekali yang mau dipilih, yang mau dicoblos itu siapa. Ya, memang ini agak berbeda, ya, agak berbeda dengan ketika sudah masuk di DPR Kabupaten, lebih dikenal. Ya. Nah, oleh karena itu tentunya ini juga menjadikan tugas dari KPU maupun tugas dari para calon legislator khususnya bagaimana untuk mengenalkan diri pada masyarakat. Ya, kalau bisa sih tidak tidak kemudian dengan cara instan. Ya. Kalau bisa dengan cara yang smooth, sudah dari awal, dari 4 tahun sebelumnya itu sudah bekerja keras, ya, sehingga tidak kemudian pada saat tinggal 1 bulan baru bekerja keras. Ini dampaknya adalah seperti ini. Kemudian kita lihat jumlah pemilih, ya, khususnya untuk di Pilkada Banyumas. Ya, di Pilkada Banyumas jumlah pemilih terdaftar 1.313.312, sementara pengguna hak pilih 977.512. Ini kira-kira hanya 74,sekian%. Nah, artinya apa? Bahwa persentase yang atau data yang tidak saya sampaikan tadi, ya, ini kenapa datanya kok tidak bisa di atas 80% atau mungkin 90%, kalau 100% sebetulnya tidak mungkin lah, ya. Tapi harapan kita semuanya partisipan itu bisa meningkat sampai di 90%
ke atas. Ini yang terus dievaluasi oleh KPU tentunya, dan juga oleh kita selaku yang peduli ya terhadap keberhasilan pemilu di Indonesia ataupun di pemilu di daerah. Nah, sekarang bagaimana dengan tanggung jawab mahasiswa? Punya tanggung jawab enggak? Dalam rangka untuk menekan angka-angka tadi yang sudah saya sebutkan, ya, dalam rangka partisipasi masyarakat di dalam kegiatan pemilu, maka peran mahasiswa yang dalam hal ini adalah sebagai calon penerus bangsa yang sekaligus sebagai kaum cendekia. Saya tekankan harus. Ya, yang pertama, ya, mampu memberi sumbangsih yang berharga terhadap pelaksanaan suksesi pemimpin masa depan bangsa. Yang kedua, dengan semangat energiknya, mahasiswa harus ikut memberikan pendidikan pemilu terhadap masyarakat, mensosialisasikan hakikat daripada pemilu itu sendiri. Ketiga, sebagai calon intelektual muda, mahasiswa harus dapat menjadi agen perubahan serta memberikan pembelajaran yang positif bagi para pemilih. Yang keempat, mampu memberikan pembelajaran politik yang positif bagi masyarakat pemilih. Dan yang kelima, sebagai agent of control, mahasiswa harus berinisiatif untuk bekerja sama dengan KPU, dengan Panwaslu, beserta dengan LSM di bidang kepemiluan lainnya untuk memberikan pendidikan pemilih cerdas bagi pemilih pemula. Ya, jadi banyak sekali hal yang bisa dilakukan oleh mahasiswa dalam rangka untuk mensukseskan kegiatan pemilu-pemilu yang akan datang. Mulai dari bergabung menjadi KPPS, menjadi PPS, menjadi Panwas, ya, baik pengawas di tingkat kelurahan, di tingkat kecamatan, dan lain sebagainya. Itu bentuk partisipasi dari masyarakat, khususnya dari mahasiswa, yang memungkinkan ya untuk dipercaya oleh masyarakat karena mahasiswa adalah insan pendidikan. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan di pagi menjelang siang hari ini dalam rangka mengikuti kegiatan KPU dalam rangka Ways to Kampus. Demikian sementara yang bisa saya sampaikan. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa ini materinya ya. Assalamualaikum. Orang kepala prodi teknik mesin begitu luas tentang kepemiluan. Ternyata dia pernah menjadi penyelenggara pemilu, baik di tingkat KPPS maupun di PPS. Ini material sangat luar biasa. Mungkin mahasiswa SCT Wirautomo harusnya cukup tercerahkan lah dengan materi ini. Tapi akan kita tambah dengan materi selanjutnya dari Komisioner KPU Banyumas, Bapak Hanan Wiyoko SIP. Monggo, silakan Pak Hanan. Tes. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya, saudara moderator, Mas Brantas. Yang saya hormati Bapak Dr. Andes Nugrah Rekto Prabowo Sarjana Teknik, MT, Kepala Program Studi Teknik Mesin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat pagi, salam Waalaikumsalam. sejahtera. Teman-teman mahasiswa, apa kabar? Alhamdulillah. Alhamdulillah, Kak. Baik. Semoga dalam kondisi sehat walafiat. Amin, amin, ya rabbal alamin. Amin. Ya, terima kasih sudah menunggu. Tadi agak lumayan ya, setengah jam karena harus ada persiapan. Jadi ini KPU melakukan anjang sana ke kampus teman-teman mahasiswa semua. Ini baru kali pertama Pak Nugrah kami ke STT Wiworotomo. Ini di sini ada Mas Brantas, moderator Kasubagul, ada saya Hanan Wiyoko, komisioner KPU Divisi Teknis, lalu ada 4 orang staf dan ada 2 mahasiswa magang dari UNSUD. Jadi di sini kita rame-rame, terus teman-teman mahasiswa ada sekitar 98 peserta ini, berarti semua mahasiswa tersebar berada ada yang di kos, ada yang di rumah, tadi tak lihat ada yang di mobil dalam perjalanan. Mas Mbak mahasiswa, tak lihat tadi ada perempuannya ya, ada mbaknya. Ini kesempatan yang berbahagia kami dari KPU Banyumas bisa menyapa teman-teman STT Wiworotomo. Sebelumnya tadi sudah disampaikan Pak Nugrah, kami sudah ke Universitas Nahdlatul Ulama UNU, lalu kami sudah ke Institut Teknologi Telkom Purwokerto, kemarin sudah ke Amikom Purwokerto, lalu di Poltekkes di Baturadden. Jadi ini kami sambang bertemu dengan para mahasiswa karena situasinya pandemi COVID, kita melalui media daring. Langsung saja ke materi karena ini sudah pukul 10.17. Kita nanti hari Jumat nih barangkali mau selesai jam berapa ini teman-teman mahasiswa? 1. 11.04 maksimal kanan. Habisin jam kuliah. Subuh. Itu yang di rumah bisa nyambi ngopi ya, snacknya silahkan disediakan sendiri-sendiri. Ya, teman-teman mahasiswa, kalau mendengar kata KPU, apa sih yang ada di pikiran teman-teman? Coba bisa interaksi. Mendengar kata KPU gitu, apa yang terbayang di pikiran? Pemilihan. Lalu lainnya? Coblosan. Terus? Golput. Golput. Terus apa lagi? Demokrasi. Oh, demokrasi. Luar biasa. Terima kasih, Mbak. Kampanye. Oke, kampanye. Suara sah. Terus apa lagi? Mawai. Hitung menghitung. Pawai konvoy ya. Berarti masih bagian dari kampanye. Hitung menghitung, tim sukses, coblosan. Tinta jari. Oke, terima kasih. Sudah cukup. Jadi ketika saya melemparkan udah cukup. Jadi ketika saya melemparkan apa sih yang ada di persepsi teman-teman mahasiswa mendengar kata KPU, tadi jawabannya beragam. Jadi mulai dari coblosan, mulai kegiatan kampanye, hitung-menghitung suara, sah tidak sah, dan lain sebagainya. Jadi KPU kalau saya ceritakan singkatannya dari Komisi Pemilihan Umum. Salah satu tugasnya menyelenggarakan tahapan pemilu dan pemilihan. Pemilu terakhir kemarin tahun 2019. Itu pemilu ke-12 dalam sejarah lintasan penyelenggaraan pemilu di Indonesia. Pemilu pertama tahun berapa, Mas Mbak? Ini mahasiswa teknik sih. Pemilu pertama itu tahun 55. Pemilu pertama 55, lalu pemilu Orde Baru, pemilu reformasi, dan kemarin terakhir pemilu 2019. Yang di sini pada pemilu 2019 sudah menggunakan hak pilih semua, sudah mencoblos semua 2019, sudah terdaftar sebagai pemilih? Alhamdulillah. Alhamdulillah sudah. Jadi dari kami mengucapkan terima kasih dari KPU bahwa partisipasi masyarakat seperti tadi disampaikan oleh Pak Nugrah, diantaranya adalah dengan datang ke TPS, memberikan hak pilihnya. Jadi datang ke TPS itu adalah hak.
karena ada yang tidak datang atau tidak menggunakan hak pilihnya. Nah, ketika datang ke TPS diharapkan teman-teman mahasiswa itu tahu apa yang harus dilakukan. Karena ketika mencoblos di TPS itu dampaknya adalah 5 tahun ke depan. Presidennya, wakil presidennya, terus DPR-nya sampai ke tingkat DPRD provinsi. Kalian kenal nggak sama yang dicoblos kemarin? Enggak. Ada yang nggak kenal. Tapi presiden mungkin kenal ya, karena banyak sosialisasi. Tahu Pak, tapi nggak kenal. Ada yang tahu. Terus untuk yang bikin bingung apa di tingkat pemilihan apa kemarin? DPRD Kabupaten, tahu siapa calon yang dicoblos? Apa ngasal? Asal. Nah, ngasal. Padahal kalian setingkat mahasiswa ya, kaum terdidik. Jadi harapannya dengan adanya acara KPUS Gostu kampus ini, kami memberikan pemahaman pentingnya menggunakan hak pilih dan kita kenal siapa calon yang akan kita coblos. Dalam demokrasi, setiap orang mempunyai kesetaraan, pengakuan satu orang satu suara. Jadi suaranya mahasiswa ini nilainya sama dengan suara petani. Suaranya, nilainya, value-nya itu sama dengan tukang becak misal. Semua nilainya setara, sama. Jadi setiap orang didorong untuk menggunakan hak pilihnya untuk memilih siapa yang dianggap cocok menjadi pemimpin atau wakil rakyat. Coba saya tanya dulu, ketika kalian memilih tadi ini ya nggak kenal lah, sekarang dengan yang kalian pilih kemarin, apakah terbangun komunikasi politik? Misal kemarin saya nyoblos anggota dewan nih, ternyata setelah dicoblos dia lupa janjinya, atau kemudian dia masih ingat dengan para pemilih. Coba fenomena itu seperti apa? Salah satu boleh. Nyoblos tapi nggak kenal. Nyoblos tapi nggak kenal. Terus apa yang kalian rasakan sebagai pemilih? Sudah dipilih, sudah jadi, tapi apa yang kalian harapkan tidak terwujud? Tidak janji, tidak menang. Kenapa? Sudah biasa Pak. Biasa-biasa saja ya. Jadi sebetulnya hubungan dalam proses demokrasi itu antara setiap orang kan tadi memiliki satu suara. Jadi diharapkan tetap berlanjut pasca pemilu. Jadi kita tidak hanya sekedar datang ke TPS memberikan suara, tapi pasca pemilu seperti saat sekarang, publik atau masyarakat atau mahasiswa itu ikut memberikan kontrol terhadap jalannya pemerintahan. Ya, kemarin ada yang ikut demo Omnibus Law. Nggak boleh Pak. Ya, unjuk rasa, demo atau menulis di koran, publikasi tulisan, terus memberikan kritik adalah salah satu bentuk partisipasi publik dalam demokrasi. Jadi selain demokrasi ya, bentuk pemerintahan itu kan ada bermacam. Kalau demokrasi yang kita rasakan ini seperti ini. Ada demokrasi, ada monarki. Monarki itu kerajaan. Contoh coba negara mana di dunia ini yang menggunakan prinsip monarki atau kerajaan? Coba mana? Sunda Empire, Inggris. Sunda Empire. Inggris. Terus yang dekat. Ada tetangga negara kita yang dekat. Malaysia. Malaysia, betul. Thailand, betul. Arab Saudi, betul. Brunei, betul. Nah, di sana bukan demokrasi ya. Mereka menggunakan sistem prinsip kerajaan. Selain tadi ada demokrasi, ada monarki, terus ada lagi ini yang komunisme. Ya, mereka menggunakan sistem otoritarian. Misal contoh yang terkenal itu Korea Utara, Vietnam. Ada ya Uni Soviet runtuh, terus ada Vietnam, ada Cina. Itu salah contoh bentuk-bentuk dari negara yang menganut tadi selain demokrasi. Nah, salah satu ciri demokrasi itu diantaranya adanya sistem pemilu.
Jadi dengan pemilu kita tuh sebenarnya mempunyai kesempatan untuk ada dua hal. Satu, ketika pemimpin atau wakil rakyat itu baik, maka kita punya kesempatan untuk memberikan reward. Yang bagus, lanjutkan. Yang buruk, yang mungkin dia lupa janjinya, terus tidak memikirkan masyarakat, itu bisa kita punishment atau kita hukum dengan cara tidak dipilih lagi. Kira-kira teman-teman mahasiswa menyadari nggak makna pemilu? Dengan tadi dua contoh tadi, yang bagus bisa diteruskan, lalu yang buruk bisa diganti atau tidak dipilih. Kira-kira bisa dipahami makna dari pemilu itu? Bisa ya. Jadi kalau kalian merasa sebel nih sama anggota dewannya nih, wah orang itu ternyata lupa sama janjinya. Terus itu bisa ketika pemilu yang akan datang, orang itu tidak akan saya pilih. Nah, ketika teman-teman mahasiswa memilih, harapannya itu tadi kenal dengan calonnya, kenal dengan program kerjanya. Adakah yang kemarin milih misal karena pemberian, ada yang terima amplop? Banyak di sini, Bapak. Serangan fajar. Banyak di sini. Serangan fajar. Iya. Aduh. Nah, gitu. Jadi saya jujur ya. Jadi dengan harapannya begini ya teman-teman mahasiswa. Jadi salah satu penyimpangan dalam demokrasi tadi itu ya terjadinya transaksional, politik uang atau bahasa sederhananya ketika orang ingin menjabat kedudukan politik, kedudukan publik melalui sistem pemilu, mereka minim melakukan kampanye atau minim melakukan tawaran-tawaran perubahan, program-program, tapi lebih suka menggunakan cara pendekatan pragmatis lewat politik uang. Nah, sekarang yuk coba kita hitung untung ruginya ketika teman-teman mahasiswa itu menerima bubur. Kira-kira untung apa rugi ya? Untung sesaat, Pak. Untung Pak, dikasih duit nggak dicoblos. Ya untung, alhamdulillah. Oke, untung sesaat ya. Berarti ada yang terima amplopnya, terus kemudian nggak dipilih. Nah, tapi gimana coba kalau ternyata orang-orang yang jadi itu, mereka yang menjabat kemudian misal anggota dewan, terus atau mungkin bupatinya itu, mereka kemudian menghitung nih, kemarin ada 100 mahasiswa STT, ini yang terima satu amplopnya 100.000. Coba dihitung, 100 kali 100.000 sih berapa? Banyak. Sejuta gitu ya misalnya. Nah, kemudian orang itu kan jadi anggota dewan. Suatu waktu dia ada program ngaspal jalan ya, dari RSI ngelewatin kampus. Aku ingat ini dulu mahasiswanya pada nama amplop. Ini tak kesempatan ini aku balik modal. Jadi yang harusnya aspalnya kualitasnya bagus, kemudian karena ada kepikiran balik modal, akhirnya kualitas aspalnya dikurangi. Jalannya kemudian jadi rusak, berlubang. Nah, terus ini ada Mas Reza yang lewat ini, Reza Agustian lewat. Terus kejeglong, peleknya bengkong misal. Nah, kan kemudian siapa yang rugi sebetulnya? Dengan praktek-praktek seperti itu yang rugi sebetulnya masyarakat. Iya, dengkulnya lecet, terus harus berobat dan sebagainya. Sebetulnya praktek politik uang itu membuka pintu masuk terjadinya korupsi. Jadi kalau bisa, sebagai pesan kami ini kepada para mahasiswa generasi penerus, kita akhiri masa politik uang. Jadi ke depan pilihlah calon pemimpin apapun itu. Yang terdekat itu Banyumas mau pilkada ya. Banyumas mau pilkada tahun 2003 atau 2024. Jadi pilihlah orang-orang yang teman-teman mahasiswa kenal. Syukur-syukur teman-teman mahasiswa ini kemudian membentuk kelompok, bisa berorganisasi menjadi kelompok penekan yang memberikan aspirasi suara kepada calon wakilnya nanti. Pak, calon bupati, wakil bupati, Anda mau nyalon, apa sih kemampuannya, apa sih yang Anda pikir, apa sih yang Anda akan berikan nantinya sekira menjadi bupati pilihan kami.
Nah, di situ muncul kontrak-kontrak politik. Jadi dia memberikan janji, terus mahasiswa kemudian menyalurkan aspirasi dan dicatat. Nah, suatu waktu setelah jadi kita bangun lagi komunikasi politik. Jadi setelah menjabat, setelah jadi kita tagih lagi. Nah, kalau enggak ya kita bisa mengancam nanti enggak kami pilih. Nah, bargaining politik seperti inilah yang harapannya menjadi bagian dari partisipasi publik pasca terjadinya pemilu. Jadi jangan mau suaranya kemudian dibeli menjelang pemilu. Nah, setelah pemilu rampung seperti sekarang ini, mereka bebas ngapa-ngapain. Begitu kira-kira. Nanti saya memberikan ruang diskusi lebih banyak pada teman-teman mahasiswa STT. Saya pengen dengar sih sebetulnya, karena ini kesempatan langka Pak Nugrah. Jadi bertemu dengan mahasiswa teknik yang keseharian mungkin ngurusi kendaraan, mesin ya, ngurusi teknik kimia. Nah, sekali-kali ini kita bicara soal demokrasi. Jadi saya pengen mendengar sih, apa sih yang ada di pikiran teman-teman mahasiswa teknik terkait dengan jalannya demokrasi di Indonesia. Mas Omo, bisa ditampilkan slide? Ya sudahlah, saya saja cukup, barangkali itu yang bisa kami sampaikan. Jadi pesan kami kepada para mahasiswa, ini sudah ada pertanyaan, nanti silahkan tuliskan pertanyaan ya, bagi yang ingin bertanya bisa di kolom komentar atau kolom chat, atau bisa menanyakan langsung. Jadi pesan kami dari KPU ini menjadi kesempatan baik bagi kami untuk mengadakan sosialisasi pendidikan pemilih. Jadi KPU turun menjumpai mahasiswa karena ini situasinya pandemi, jadi kita lewat virtual, tapi semoga tidak mengurangi makna atau hakikat dari pertemuan ini. Kami mengajak agar para pemilih ini bisa memilih sesuai dengan hati nurani, mengetahui program-program calon, baik itu presiden, wakil presiden, maupun wakil rakyat, maupun bupati, wakil bupati, maupun gubernur, wakil gubernur. Kenali calonnya, sehingga tadi tidak ada istilah membeli kucing dalam karung. Terus kenali programnya, terus jadilah pemilih yang berdaulat. Jadi jangan mau suara teman-teman ini, suara mahasiswa ini dibeli atau diganti dengan uang, terus dengan janji maupun dengan ancaman. Jadilah pemilih berdaulat yang berkuasa, berkehendak atas suaranya. Kepada siapa suara saya disalurkan adalah murni karena kehendak si pemilik suara itu sendiri. Kira-kira itu dari saya, nanti bisa dilanjutkan dengan pertanyaannya. Terakhir kita pekikan merdeka rame-rame di Zoom ini. Kita teriak merdeka ya, teman-teman mahasiswa, nyalakan mikrofonnya. Merdeka. Nanti belum. Saya hitung 3 kali, kita teriak merdeka dengan tangan kanan mengepal. 1, 2, 3. Merdeka. 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 Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Hanan Wiyopo selaku anggota KPU Divisi Teknis Penyelenggaraan yang memaparkan pentingnya kita menyoblos, dan kita buka sesi tanya jawab. Di sini sudah masuk 3 penanya, Pak. Untuk tanya jawab ini kita akan pilih 5 penanya terbaik, kita berikan merchandise. Ini kita akan berikan kepada 5 penanya terbaik. Kita akan mulai dari penanya pertama ini Pak Hanan, dari Merlin. Untuk bagaimana Maulana Nasir nih ya, Maulana Nasir dulu nih. Bagaimana cara kerja lembaga survei saat proses hitung cepat di pemilu, dan mana saja lembaga survei yang diakui oleh KPU? Yang pertama. Terus yang kedua dari Merlin Ristiana. Apa sih kendala, mungkin kendala KPU ya, dalam melaksanakan kegiatannya di masa pandemi COVID ini? Kendalanya apa saja ini? Terus yang ketiga dari Rizky Al-Haq. Bagaimana menyelenggarakan pemilu di masa pandemi seperti ini? Apakah melalui daring ataukah langsung? Bisa dijelaskan. Terus yang
Selanjutnya dari Muhammad Firdaus. Bagaimana peran terbaik kami sebagai mahasiswa ketika di daerah kami terjadi money politik? Nah, itu pertanyaan bagus ini, Pak. Mungkin ini dulu saja, Pak, ya, nanti daripada ya. Ini sampai ke Mas Muhammad Firdaus dulu, monggo untuk ditanggapi. Mungkin pertama dari Pak Hanan nih, Pak, yang terkait dengan tadi ini, proses hitung cepat dan money politik nih, Pak. Siap. Monggo, Pak Hanan. Izin saya duluan, Pak. Terima kasih teman-teman mahasiswa STT nih, luar biasa nih. Begitu dibuka itu langsung bus dan banyak banget pertanyaannya, luar biasa. Ini menunjukkan animo mahasiswa juga bagus nih, Pak, ke sistem, ke permasalahan sosial politik. Jadi meskipun teman-teman teknik tapi masih punya perhatian ke masalah sosial. Saya acungkan jari, top. Antusias sekali, luar biasa. Oke, ini ada pertanyaan ya, bagi bagi penanya terbaik nanti ada merchandise yang akan dikirim lewat Zoom. Nanti akan kita tutupkan di kampus. Gini, mulai dari nanti mungkin Pak Nugrah juga bisa nambahin, nggih. Ini terima kasih pertanyaannya tentang lembaga survei. Jadi lembaga survei dari Mas Maulana Nasir. Lembaga survei ini kan pihak ketiga, nggih, bukan dari KPU. Kalau KPU sendiri mengadakan hitung cepat melalui aplikasi namanya aplikasi Situng. Tapi itu pun bukan dimaksudkan untuk hitung cepat, melainkan sebagai bentuk proses transparansi. Jadi seperti kemarin kayak dokumen-dokumen hasil pemilu, biar bisa diawasi oleh publik dimanapun berada karena secara online, kita pindai lalu kita upload. Nah, itu salah satu sistem. Nah, bagaimana lembaga survei? Jadi lembaga survei itu harus mendaftarkan diri ke KPU. Nah, dari mana sajanya ya mereka, dari mana saja yang mereka menjadi lembaga survei. Yang mengakui siapa? Yang mengakui adalah publik itu sendiri. Kalau KPU tetap berpedoman terhadap hitungan yang kami lakukan. Pun yang dilakukan, dan lembaga survei kan banyak ya, beragam, bermacam, terus tergantung siapa pemiliknya, siapa pendanaannya, dan lembaga survei yang kredibel ya yang diakui oleh masyarakat publik. Kalau dari KPU kami berpedoman pada hitung manual yang dilakukan oleh kami sendiri. Itu terkait pertanyaan lembaga survei. Tadi juga menyambung, ini ada pertanyaan tentang lembaga survei dari Novan Mardianto, dari mana sumber dananya? Nah, dari mana sumber dananya ya dari pihak tadi lembaga itu sendiri. Mereka internal dapat dananya dari mana? Apakah mungkin ada pihak penyumbang, donatur, ada sponsor? Kami tidak menjangkau sejauh itu. Terima kasih Maulana, dan kemudian ada Merlin Ristiana. Rizky Bintang. Oh ya, Rizky Bintang juga ya, bentar. Merlin Ristiana, Assalamualaikum Pak, saya mau bertanya, apa saja sih kendala dalam KPU melaksanakan melaksanakan kegiatan selama pandemi COVID? Terima kasih. Pandemi COVID seperti yang sedang kita rasakan bersama ini menjadikan semua sendi-sendi kehidupan terganggu. Kuliah juga di rumah, terus pacaran dari rumah enggak ini mahasiswa? Jomblo beda Pak. Meeting. Ya, jadi semua sendi kehidupan itu terganggu ya. Kita harus di rumah saja agar lebih aman dan lebih sehat. Nah, bagaimana dengan KPU, terutama bagi yang menyelenggarakan pilkada di tahun ini ya. Di Jawa Tengah ada 21 kabupaten kota yang mengadakan pilkada. Kalau Banyumas tidak pilkada di tahun ini. Jadi karena tidak pilkada, Banyumas mengadakan kegiatan sosialisasi dan kegiatan-kegiatan lain seperti pemutakhiran data pemilih. Nah, bagi mereka yang mengadakan pilkada, tentu teman-teman mahasiswa juga ikut menyimak beritanya, bahwa ini juga menyambung pertanyaan lain nih. Kok iya masa pandemi ada pilkada? Apa pemerintah, apa KPU, apa Bawaslu yang ngotot seperti itu? Nah, kendalanya sebetulnya ya
penyelenggaraan pilkada di masa pandemi ini sama seperti penyelenggaraan pilkada di masa-masa bukan pandemi. Hanya saja bedanya kita menggunakan protokol kesehatan. Itu yang pertama. Lalu ada pengaturan-pengaturan masa kampanye yang tidak menggunakan rapat-rapat umum, mengundang massa lebih banyak, juga diadakan secara virtual atau daring. Lalu ada juga pembeda lain adalah soal pelaksanaan teknis. Kalau dulu misal tinta habis milih kemudian dicelup, sekarang ditetes. Hal-hal teknis di TPS itu juga menggunakan acuan protokol kesehatan. Yang jelas kami mengalami atau dibayang-bayangi kekhawatiran tingkat partisipasi yang menurun. Kalau tadi disampaikan Pak Nugrah juga partisipasi kan ada naik turun. Nah, ini ada dibayang-bayangi kekhawatiran bahwa Pilkada 2020 ini partisipasi menurun karena orang takut atau khawatir menuju TPS. Tapi percayalah bahwa penyelenggara pemilu, KPU dan Bawaslu mengupayakan yang terbaik penerapan protokol kesehatan. Itu terkait pertanyaan kendala dari Merlin Ristiana. Rizky Al-Haq, bagaimana menyelenggarakan pemilu di masa pandemi seperti ini? Jawabannya sama, apakah melalui daring atau langsung? Untuk coblosan tetap datang ke TPS, tidak ada yang berubah, hanya saja tadi secara teknis dilakukan pengaturan protokol kesehatan. Itu Muhammad Firdaus, bagaimana peran terbaik kami sebagai mahasiswa ketika di daerah kami terjadi money politik? Nanti juga minta dibantu Pak Nugrah untuk menambah jawaban ini, Pak. Ini soal peran mahasiswa. Jadi bagaimana ketika ada money politik di daerah, dari tadi kalau dari kami sudah menyampaikan atau mengajak bahwa jadilah pemilih yang cerdas. Tapi ketika terjadi di depan mata atau menjadi sasaran dari money politik, apa yang teman-teman mahasiswa lakukan? Coba diterima, ditolak, diam semua. Kembangkan ke masjid. Amal. Masa amal dari yang gitu. Nah gini, jadi apa yang harus dilakukan? Yang pertama ya tolak uangnya, lalu laporkan siapa pelakunya, penerima dan pemberi juga akan, kalau nanti terungkap diungkap oleh Badan Pengawas Pemilu, ya akan sama-sama diproses. Kalau penegakan aturannya nanti ditangani oleh Bawaslu, Badan Pengawas Pemilu, dan perangkapnya ke bawah. Kan ada pengawas di tingkat kecamatan, pengawas di tingkat desa, sampai pengawas di tingkat TPS. Laporkan saja itu. Dan apa sih partisipasi mahasiswa? Ya tadi, ayo berpartisipasi menjadi penyelenggara pemilu. Sebagai contoh tadi Pak dosen Nugrah juga pernah bertugas sebagai KPPS, bertugas sebagai TPS. Pantesan tadi fasih Pak pembahasan tentang pemilunya ini. Luar biasa. Jadi teman-teman mahasiswa juga saya mengajak ayo menjadi penyelenggara pemilu. Coba di sini siapa yang pernah bertugas sebagai KPPS? Ada yang pernah jadi KPPS? Bintang. Ada ya. Jadi nanti kami memberikan ruang bagi masyarakat Indonesia umumnya, khususnya di Banyumas, untuk menjadi penyelenggara pemilu. Menjadi KPPS, ya karena pengalamannya pertama mungkin menjadi KPPS, nanti ke depan bisa menjadi PPS, atau bisa juga magang di kantor KPU, atau bisa juga menjadi tenaga pendukung di KPU. Artinya kami membuka lowongan kerja pada masa-masa tahapan. Itu peran mahasiswa. Kalau ada politik uang laporkan, ketika ada tahapan pemilu ayo sama-sama menjadi penyelenggara. Dari Ibnu Ahnes, Assalamualaikum, saya mau bertanya, kami sebagai mahasiswa kan harus turut berperan dalam sosialisasi pentingnya pemilu pada masyarakat. Ada beberapa masyarakat yang sulit untuk mengetahui penting arti pemilu. Ada yang bilang kita nyoblos dan kita nggak nyoblos juga nggak ada untungnya. Jadi buat apa nyoblos? Bagaimana sikap yang harus kita sampaikan kepada masyarakat? Terima kasih. Kira-kira kita nyoblos dan nggak nyoblos akan mempengaruhi nggak teman-teman? Menurut saya jelas berpengaruh ya, jelas berpengaruh. Gini, anak muda dalam bidang politik itu mesti beranggapan, ngapain sih politik itu punyanya orang tua, politik itu kotor, saya malas terjun ke politik.
politik kira-kira akan ada korupsi kira-kira begitu. Nah, itu rata-rata stigma yang ada dalam benak atau pikiran mahasiswa atau pemuda. Tapi apakah pemuda akan tinggal diam? Saya kira jangan sampai kita tinggal diam. Coba sih, kemerdekaan Indonesia juga ada karena peran pemuda. Peristiwa Rengas Dengklok terjadi karena para pemuda bergerak menculik Soekarno-Hatta dan kelompok tua yang dianggap lamban dalam memperjuangkan kemerdekaan. Sehingga pemuda kemudian bergerak, kita culik dan kita persiapkan kemerdekaan. Begitu juga di era sekarang. Coba kalau pemuda nggak tampil ke panggung politik, tampil di pentas peran-peran bernegara gitu, ya nanti yang akan terjadi kemajuannya hanya itu saja atau orangnya hanya itu saja. Apalagi ketika beranggapan cuek atau acuh, jangan-jangan nanti yang jadi wakil rakyat, jadi bupati, wakil bupati atau pemimpin yang lain adalah orang-orang yang tidak peka, tidak mempedulikan kepentingan kaum muda. Jadi saya nyarankan ya kita sebagai pemilih harus bisa menyalurkan suara kita kepada orang-orang yang tepat, begitu. Lalu ini dulu Pak Anan untuk memberi kesempatan kepada Pak narasumber. Ya, silakan. Untuk menjawab dua pertanyaan ini Pak tentang money politik dan tadi kita nyoblos tidak ada untungnya ini Pak. Mau ditambah ini Pak. Ya, Pak. Jadi sebenarnya tadi disampaikan Pak Anan itu sudah banyak, sudah lengkap sebenarnya ya. Yang menambahkan aja. Untuk di kegiatan pemilu kaitannya dengan masalah money politik, ya sebenarnya kan sudah ada tatanan yang bisa rangka untuk melakukan proses pelaporan. Jadi tadi Pak Hanan pun juga sudah menyampaikan bahwa panitia pengawas itu dimulai dari Panwasdes atau Panwaskel itu sudah ada. Kemudian dari Panwas tingkat kelurahan maupun tingkat desa, kemudian nanti akan melaporkan ke tingkat kecamatan. Jadi berjenjang yang nanti terakhir ada di tingkat kabupaten. Nah, kalau sudah tingkat kabupaten, ya itu nanti kalau memang dalam hal ini memungkinkan bahwa itu adalah merupakan proses hukum, ya tentunya nanti dari Panwaslu tentunya akan bekerjasama dengan pihak-pihak yang terkait. Kemudian terkait dengan tadi ya polemik yang ada di masyarakat, ya memang yang namanya pembelajaran ke masyarakat, pembelajaran ke keluarga, pembelajaran ke masyarakat itu harus tidak ada bosan. Ya. Baca kalau misalnya nanti Anda sudah berkeluarga sebagai orang tua, kemudian memberikan pembelajaran pada anaknya, apakah itu ada batasannya? Tentunya kan tidak. Nah, demikian juga dalam rangka untuk sukses pemilu, maka pihak-pihak terkait dalam hal ini, termasuk juga mahasiswa yang diharapkan nanti mampu untuk memberikan pencerahan kaitan dengan kepemiluan pada masyarakat. Ini pun juga diharapkan untuk tidak ada bosan-bosannya. Bahwa tadi sudah digarisbawahi bahwa di atas ya dalam rangka untuk menuju ke pembangunan secara berjenjang sampai pembangunan itu sukses ya. Ini diawali dari pemilu, karena pemilu itu memilih wakil rakyat utamanya, memilih presiden dan wakil presiden, yang mana mereka itu yang nanti akan membuat sebuah kebijakan-kebijakan dalam rangka untuk salah satunya dalam hal ini adalah untuk memberikan kesejahteraan pada masyarakat melalui pembangunan di berbagai bidang. Ya. Ini bisa dibayangkan kalau misalnya demokrasi yang ada di Indonesia ini tidak berhasil. Bagaimana pembangunan bisa dilakukan secara adil dan merata? Ya. Bisa ambil contoh misalnya ya,
bagaimana pada dekade sebelum era kepemimpinan di periode Pak Jokowi ini ya. Yang namanya pembangunan di Indonesia Timur itu kan masih sangat minim ya. Namun demikian dengan pemilihan presiden yang berikutnya dalam yang di eranya Pak Jokowi, ternyata bahwa pembangunan yang ada di daerah Indonesia bagian timur ini genjot betul-betul. Ya, kenapa? Karena Indonesia ya dari Sabang sampai Merauke itulah satu kesatuan Republik Indonesia, gitu kan. Nah, jadi tidak kemudian bahwa pembangunan itu hanya khusus ada di Jawa saja, itu tentunya tidak demikian. Nah, itu tidak lain adalah keberhasilan daripada demokrasi. Ya, itu salah satu contoh. Contoh yang lain banyak. Kemudian bagaimana partisipasi daripada mahasiswa dalam rangka untuk sukses pemilu, tadi oleh Pak Anas juga sudah disampaikan. Mahasiswa itu banyak sekali hal yang bisa dilakukan. Dalam hal ini, contoh misalnya ikut serta di KPPS, ya. KPPS itu di tingkat desa kan ada berapa sih? KPPS 7, Pak. 7 PPS. Ada 7 ya untuk masing-masing PPS. Nah ini kalau misalnya kita masih hidup di desa, wah mahasiswa itu kan sesuatu sekali gitu ya. Jadi selagi ada orang yang mau dan berani tampil, kemudian pemikiran-pemikiran juga brilian itu selalu digandeng itu ya. Nah ini salah satunya juga menjadi kader bangsa yang diharapkan sekali bisa mensukseskan kegiatan pemilu salah satunya di sini. Kemudian jadi Panwas pun juga demikian ya. Di Panwas biasanya justru dalam hal ini adalah diambil orang-orang yang independen ya. Jadi selain ada Panwas yang dalam hal ini direkrut dari KPU, juga ada pengawas yang sifatnya independen dari masyarakat gitu. Nah, itu pun juga bisa dilakukan. Bahkan kalau misalnya sekaligus juga ingin dia bekerja ya oleh upah, yaitu secara resmi tentunya ya, di KPPS, di BPS, di Panwas, dalam hal ini Panwas resmi dari KPU ya, dan lain sebagainya. Kemudian berkaitan dengan masalah lembaga survei ya. Lembaga survei itu nggak ada kaitannya dengan KPU, jadi dana ya di KPU tidak sama sekali tidak mengetahui tentunya. Pemerintah pun juga secara resmi tidak ada. Namun demikian, tadi baru saja saya buka di Google bahwa lembaga survei yang diakui ya, yang terdaftar di KPU itu sampai dengan hari ini kelihatannya ada sekitar 40-an gitu. Ya. Jadi itu lembaga survei ya. Kemudian masalah pendanaan tentunya karena itu sifatnya adalah lembaga survei masyarakat ya oleh LSM. Ya, hanya kadang-kadang kalau sudah lembaga survei banyak kepentingan ya. Karena lembaga survei itu bisa dijadikan sebagai ada publik atau publikasi, dan bisa publikasi partai, bisa publikasi calon caleg dan lain sebagainya. Itu sangat-sangat terima kasih narasumber. Ada mungkin ada banyak pertanyaan nih, tapi saya akan coba bacakan beberapa. Satu ini dari Mbak Janji. Ya. Kenapa pemilu tetap dilaksanakan sedangkan Liga 1 juga bisa diizinkan nih kan? Terus selanjutnya juga sama. Kenapa di masa pemilu tetap jalan sedang sekolah ditutup? Itu mungkin satu pertanyaan ya bisa dirangkum nanti. Saya melihat ada satu pertanyaan yang bagus nih dari Mbak Nila Mukrimah nih. Izin bertanya, Pak. Aspirasi rakyat disampaikan oleh wakil rakyat. Namun seperti yang terjadi belakangan ini, tidak dengan aspirasi rakyatnya, sehingga partisipasi pemilih pada saat pilkada mungkin menjadi menurun. Bagaimana upaya KPU mengenai partisipasi pemilih yang menurun dalam suatu demokrasi? Terus dua pertanyaan ini, terus satu lagi dari Muhammad Ahda tentang sistem pemilu distrik dan proporsional. Penjelasannya gimana? Mungkin pertama dari Pak Hanan dulu yang ini, Pak.
Monggo Pak, ini kenapa Liga 1 tidak jalan, pemilu harus jalan, bisa jalan. Sekolah itu pemilu Jalan. jalan gitu Pak. Oke, terima kasih. Ini antusias sekali nih Pak dosen, ini luar biasa ini STTI Ngorotongan. Mantap mahasiswanya, luar biasa kritis dan aktif bertanya. Sampai baratnya ini waktunya juga mau habis pasti bertanya. Saya jawab mulai dari mana dulu nih? Oke. Pemilu jalan, tapi kayak seperti sekolah tutup, Liga 1 juga nggak diizinkan berjalan. Tapi kenapa pemilu ini, pilkada terutama, pilkada 2020 tetap diadakan guys 9 Desember. Yang pertama keputusan, kita kan sempat menunda itu KPU RI, Bawas, terus pemerintah dalam hal ini Kemendagri dan Komisi 2 DPR RI sempat menunda yang semula 23 September, kemudian karena situasi COVID digeser ke 9 Desember. Jadi keputusan, kan ada beberapa opsi, ada yang usul Maret 2021, ada juga yang September 2021. Yang jelas bahwa masa pandemi ini belum diketahui kapan akan berakhir, satu itu. Lalu yang kedua, jalannya lagi penyelenggaraan Pilkada 2020 adalah keputusan bersama. Pemerintah, lalu DPR RI, terus KPU RI, dan Bawaslu. Kenapa jalan? Karena diantaranya adalah pertimbangan untuk menghindari kekosongan jabatan. Banyaknya kepala daerah, dari gubernur, wakil gubernur, terus bupati, wakil bupati, wali kota, dan wakil wali kota. Kalau tidak ada pilkada, berarti kursi jabatan tersebut akan kosong sampai diadakan pilkada. Nah, menghindari kekosongan hukum, lalu kemudian disepakati bersama digelar pemilu 2020. Karena kalau terjadi kekosongan hukum untuk pimpinan daerah, maka akan dijabat oleh PLT. Nah, PLT ini kekurangannya atau kelemahannya adalah tidak bisa mengambil keputusan-keputusan strategis di tingkat daerah. Nah, atas pertimbangan ini salah satu diantaranya kemudian diadakan Pilkada 2020 dengan tetap mengacu pada protokol kesehatan. Meskipun beberapa LSM misalnya seperti Perludem ini memberikan suara perlunya pemerintah menunda atau minimal tidak dibuat serentak tapi bertahap sesuai dengan kondisi COVID di masing-masing daerah. Tapi pemerintah mengambil keputusan bahwa pilkada akan digelar secara serentak. Begitu untuk alasan kenapa pilkada 2020 tetap digelar di masa pandemi. Dan ini akan menjadi catatan sejarah keberhasilan Indonesia melaksanakan pilkada di tengah pandemi. Sebagai contoh hari ini pemilu Amerika Serikat mengadakan pilihan presiden. Korea Selatan juga sukses menggelar pemilihan. Nah, Indonesia juga sedang mencatatkan sejarahnya sendiri dengan menggelar pilkada 2020. Itu semoga kita doakan juga semoga pilkada di 2020 ini berjalan selamat dan sehat. Saya lanjut lagi. Izin bertanya, mahasiswa mendapat sudah ya. Apakah sumpah janji? Pertanyaan dari Aldi Aziz, mahasiswa aksi suap menyuap di daerah sekitar. Sudah dilaporkan saja ke pengawas ya di tingkatannya masing-masing. Apakah sumpah janji pemimpin yang menggunakan Al-Quran itu sudah tepat? Kita tahu sendiri sumpah itu sering dilanggar, tidak takut Tuhan. Ya ini kalau protokol pengambilan pelantikan, pengambilan janji, berjanji dengan kitab suci masing-masing. Dikandung maksud adalah agar orang tersebut teringat janjinya, terus menjadi ya jelas pengingat ya, supaya tidak melanggar. Nah, kalau terjadi yang melanggar itu kembali ke masing-masing, ke oknumnya. Apakah dia tidak takut Tuhan? Ya barangkali kembali lagi ke orang tersebut. Jika kertas suara rusak sebelum dilakukan penghitungan, Fauzan Ibnu, di hari H ketika teman-teman pemilih ketika datang ke TPS mendapatkan surat suara dari KPPS sudah kondisinya rusak sebelum dicoblos, kan diperiksa dulu nih, ternyata ada yang rusak nih, tumpil nih di sini. Nah, surat suara itu diberi kesempatan, pemilih diberi kesempatan untuk mengganti atau menukar dengan kondisi yang lebih bagus. Tenang saja, di TPS tersedia surat suara 2,5% dari jumlah pemilih sebagai cadangan, bisa untuk diganti. Indonesia termasuk dari nilai mukrimah.
Indonesia kan termasuk negara demokrasi, sehingga aspirasi masyarakat disampaikan melalui wakil rakyat. Namun seperti yang terjadi belakangan ini, wakil rakyat seperti tidak mendengarkan aspirasi yang disampaikan oleh rakyat. Sehingga partisipasi pemilih pada saat pilkada mungkin menjadi menurun. Bagaimana pihak KPU mengenai partisipasi pemilih yang menurun dalam suatu pesta demokrasi? Terima kasih. Jadi barangkali kejadian ini bisa kita lihat ya, fenomena kemarin ketika masyarakat ternyata menyampaikan aspirasi ataupun melakukan demonstrasi ke gedung DPR terkait misal usulan terkait RUU tertentu gitu. Tapi ternyata kemudian Dewan mengambil sikap lain yang berbeda dengan masyarakat. Ya perlu dipahami ya bahwa selain mereka juga wakil rakyat, ketika mereka berada di Dewan juga mereka membentuk kelompok atau fraksi berdasarkan partai politiknya atau gabungan dari partai politik menjadi dalam sebuah satu fraksi. Jadi mereka juga membawa ada kepentingan atau istilahnya juga memperjuangkan masyarakat. Iya, mereka juga terpengaruh juga dengan kepentingan politik. Nah, inilah yang diharapkan wakil rakyat yang di sana, yang baik di tingkat kabupaten, provinsi maupun RI, bisa juga berjuang melepaskan diri dari jeratan tarikan-tarikan kepentingan yang begitu kuat dari partai politik maupun dari para pengusung yang lain ya, pendana dan sebagainya, sehingga bisa lebih murni memperjuangkan kepentingan rakyat. Nah, bagaimana untuk mengantisipasi partisipasi yang turun? Salah satu caranya adalah melalui acara seperti ini, Mas dan Mbak semua. Jadi kita mengadakan sosialisasi, kita mengadakan penyuluhan, ya sosialisasi, terus memberikan pencerahan agar ayo gunakan hak pilih, karena kalau tidak memilih, jangan-jangan yang akan terpilih nantinya adalah orang-orang yang tidak peka dengan aspirasi masyarakat. Terima kasih. Terus Muhammad Pahda bertanya tentang sistem pemilu distrik dan proporsional. Terima kasih, ini sistem pemilu ini luar biasa, ini pertanyaannya sampai Mas Pahda ini memikirkan sistem pemilu ini. Kalau dulu saya di kuliah S1 ya, ini bagian dari mata kuliah kami waktu itu, kuliah S1 ilmu politik. Jadi sistem pemilu distrik dan proporsional. Proporsional itu lebih banyak diterapkan untuk memilih wakil rakyat seperti legislatif. Itu menggunakan sistem proporsional sekarang terbuka. Jadi sistem proporsional terbuka itu satu daerah mempunyai beberapa calon, beberapa caleg yang kemudian masyarakat memilih berdasarkan pilihannya. Kalau terbuka itu kita bisa milih di nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5, bisa dipilih di situ. Nah, yang menang ya bisa dari suara terbanyak dalam satu partai, dalam satu dapil. Berbeda dengan sistem proporsional tertutup. Kalau tertutup itu berarti menggunakan nomor urut. Berarti misal partai A gitu ya, suara calegnya yang akan dipilih adalah yang suaranya berdasarkan nomor urut, nomor paling atas yang banyak, kemudian seterusnya ke bawah. Sistem proporsional tertutup pernah diterapkan di pemilu-pemilu awal reformasi. Nah, sekarang sudah menggunakan sistem proporsional terbuka. Lalu sistem pemilu distrik. Sistem pemilu distrik ini diberlakukan untuk pemilihan DPD. Anggota DPD itu mewakili sistem distrik. Jadi kayak seperti contoh Jawa Tengah ini diwakili oleh 4 orang. Lah, itu contoh penerapan sistem distrik dan sistem proporsional terbuka dalam satu sistem pemilihan. Lalu pertanyaan dari Alimul Kohar. Indonesia adalah negara sistem demokrasi karena setiap rakyat ingin mengapresiasikan haknya selalu tidak didengar, bahkan diabaikan. Padahal para pemimpin dipilih langsung oleh rakyat. Terima kasih. Ini sih lebih seperti pernyataan saja ya, saya lanjutkan. Sebenarnya pemilu itu benar-benar harus dilakukan di kala pandemi seperti ini, yang kita semua tahu bahwa dalam pemilu bisa micu klaster-klaster karena dikarenakan akan memerlukan masa yang banyak, dan bukannya pemerintah harus mengutamakan penanggulangan pandemi. Ya betul, terima kasih Mas Nugroho Iwan. Jadi secara teknis ya, karena KPU kami di bawah ini seperti kan adalah pelaksana ya, eksekutor, sementara di tingkatan pusat elit sana adalah mereka regulator, pengambil kebijakannya. Nah, salah satu mengantisipasi munculnya klaster, ya diantaranya semua harus menerapkan protokol kesehatan. Lalu
ketika datang ke TPS juga sudah diatur jam datangnya ke TPS, diberi waktu jam berapa boleh datang, giliran begitu. Nah, ini semua sudah diantisipasi, semoga tidak ya, kalaupun klaster mungkin bisa saja terjadi ya, karena ini sifatnya adalah penyebaran, tapi semoga bisa minim, bisa tidak banyak lah yang kena. Ya sebagai contoh seperti sekarang kita tahu kan ada beberapa orang-orang KPU yang kena, orang-orang Bawaslu yang kena, ini menandakan bahwa virus ini terus menyebar. Tapi karena sudah tadi saya sampaikan, apa yang menjadi dasar pertimbangannya adalah mengantisipasi terjadinya kekosongan jabatan sehingga dirasa perlu. Sama pertimbangan ketiga sebetulnya yang menjadi pemikiran adalah dengan adanya pilkada ini juga menjaga sistem perekonomian, perputaran uang ada di daerah. Itu menjadi salah satu pertimbangan yang kesekian paling bawah untuk mengatur sistem ekonomi tetap berjalan. Apakah KPU bisa menjamin pilkada tidak menyebarkan klaster baru COVID? Terima kasih Renaldi Dilo Pambudi. Menjamin sih tidak, tapi mengupayakan, karena kita sifatnya juga mengedepankan pencegahan dan melakukan protokol kesehatan, ya semoga moto pilkada sehat, pilkada selamat tahun 2020 ini bisa bersama-sama kita wujudkan ya. Jadi KPU tidak bisa semata menjadi yang bertanggung jawab gitu, tapi ada bersama-sama, ada Bawaslu, ada pemilih itu sendiri, ada pemerintah. Jadi ini sebagai sebuah sistem pilihan politik ya harus kita amankan bersama-sama. Terima kasih. 5 menit lagi Pak. Oke, terima kasih lah, ini sudah cukup. Mungkin Pak Nugroho bisa, Pak dosen bisa saya tambahkan. Kalau kita teruskan ini sampai malam nih Pak. Iya, nanti baru ngomong terus ada. Monggo Pak. Monggo, ini ada yang mana yang ditanggapi nih Pak? Ya, sedikit saja nambahkan yang disampaikan Pak Hanan ya. Jadi memang hal yang relatif dikhawatirkan masyarakat yang mengingat penyebaran COVID-19 tidak bisa dipungkiri ya. Namun demikian sekali lagi, insya Allah asalkan dalam protokol kesehatan itu selalu dijaga dan terjaga, insya Allah tidak akan terjadi hal yang kita bayangkan, yaitu adanya klaster baru. Nah kemudian di pilkada sendiri tentunya tidak mungkin lah mencoblos menggunakan virtual, kan tidak mungkin ya. Jadi yang bisa virtual itu mungkin kampanyenya. Oleh karena itu para kandidat calon pemimpin ini mulai dari sekarang ini harus sudah memiliki itu ya untuk mensikapi kondisi yang pandemi ini. Ya. Ini jadi tidak kemudian menggunakan kampanye terbuka di lapangan. Ini memang dengan pandemi COVID ini kita dituntut dengan adanya kreativitas di berbagai sektor, ya termasuk di bidang pendidikan pun juga tidak terbayang kalau sekarang itu bahwa menggunakan Google Class, menggunakan Zoom itu sekarang sudah seharusnya seperti itu. Nah, tidak menutup kemungkinan dalam rangka sukses di dalam pemilu ini pun juga tidak menutup kemungkinan mereka nanti akan beralih di dalam kampanyenya ini menggunakan cara-cara yang demikian juga. Kemudian yang terakhir ini pertanyaan yang cukup panjang ini kembali lagi ya, ini dikembalikan lagi bahwa itulah manusia ya. Jadi seorang pemimpin itu memang diharapkan itu betul-betul menjadi pemimpin yang jana lah ya. Saya sebenarnya sering menyampaikan juga ke mahasiswa, terutama dalam mahasiswa yang sudah di akhir atau sudah di penghujung waktu belajar ya. Biasanya selalu saya sampaikan ketika beliau sudah menyelesaikan studi, lulus ujian mendadak, biasanya kami selalu memberikan ucapan selamat. Dan ada kata-kata yang selalu saya sampaikan pada mereka-mereka. Jadilah sarjana yang sujana. Nah, insya Allah sarjana yang sujana ini kalau misalnya diterjemahkan itu luas sekali, panjang sekali. Ya. Nah, salah satunya
di sini mestinya ketika menjadi seseorang yang sujana ini tidak mungkin, ya, tidak mungkin ini kemudian ada kalimat yang seperti Mas Nugro disampaikan itu, ya. Ini kalau dibacakan apabila tidak diterima dengan putusan bla 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 bla, itu mestinya tidak perlu terjadi, gitu ya. Ini justru ketika mereka mengungkapkan seperti ini punishment-nya adalah punishment dari masyarakat. Ya, sehingga di pemilu berikutnya, ini ketika beliau itu maju lagi, ini menjadikan tanda tanya. Itulah yang tadi disampaikan, bahwa jadilah pemilih yang cerdas. Ya, jadi memilih calon pemimpin yang cerdas. Jadi tidak hanya pinter saja, itu tidak hanya itu. Ya, tapi bagaimana bisa ngawulangi terhadap masyarakat secara luas. Saya kira itu aja. Terima kasih Pak Nugro. Aduh, kalau kita nuruti ini pertanyaan mahasiswa kayaknya bisa sampai malam ini. Mungkin kita usahakan Pak Nan, apabila nanti ada di teman kita anggaran, kita acarkan lagi ya. Boleh. Ya, untuk menutup acara pada siang hari ini, monggo dari dua narasumber ini ada closing statement. Kita mulai dari Pak Hanan dulu, monggo Pak Hanan. Terima kasih Pak Brantas untuk mengakhiri ini sebagai closing statement. Saya mengapresiasi teman-teman mahasiswa STT Wirotomo. Closing statement-nya mahasiswanya top. Demikian Mas Brantas. Lanjut Pak Baik, terima kasih Pak. Dari kami pun juga sama. Ya, setelah dari KPU mengapresiasi mahasiswa STT Wirotomo, kami pun juga mengapresiasi pada KPU, kinerja KPU yang selama ini juga top markotop. Jadi ada masalah begitu juga tetap jalan. Luar biasa Pak, terima kasih. Terima kasih Pak. Terima kasih, alhamdulillah ya. Acara pada siang hari ini kita cukupkan sekian dulu. Foto bersama Pak. Ya, sebelumnya foto bersama mungkin ditampilkan Mas Baroto untuk ininya mahasiswa menyalakan on cam. Ini dihidupkan semua videonya. Kalau bisa dihidupkan semua videonya nanti. Sama diumumkan yang mendapat kaos. Mendapatkan merchandise. Sudah yang mendapat kaos, pertama Mas Muhammad Firdaus, yang kedua Mas Muhammad Fahda, yang ketiga Nila Muhammad, Ibu Agnes, Lima Nugro Iwan. Monggo bisa diambil di sekolah Atau dikirim lewat WA. Wah, tak pakai duluan lain. kaos ke kampus. Ya, sudah Mas Baroto, diambil teman-teman mahasiswa untuk bisa mengaktifkan videonya, dari kita bisa foto bareng. Banyak ya, ternyata on cam semua nih. Oh iya. Settingnya dari setnya motret sama Mas Omo. Ada 3 slide, ini slide 1. Slide 1 diambil. Slide 1. Slide 2. Oh, ini banyak ternyata pada on cam ini. Bentar. Lagi pada sisiran. Ada lengkatan lah. Slide 3. Monggo yang masuk slide 3 ini diaktifkan videonya. Oke, terima kasih nih Pak Rizky Nurul Wahyu Setiawan, Mbak Puji Listiani, Ahmad Satria, Rian dan Naufal, Bayu Iksanto, Sukma Nirmala, Dani Julianto, Maulana Nasir, Reza Agustian, ya, Nila Mukrima, terima kasih nih. Ya Mas Mo, slide 3. Slide 4. Akhir. Slide keempat, luar biasa nih, masih on cam nih, berarti menyimak sampai selesai, luar biasa. Kayaknya udah maksimal ini. Cukup lah. Cukup maksimal. Ya, terima kasih. Alhamdulillah kita selesai di penghujung acara Kurs to Kampus di STT Wirotomo. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada Pak Nugro sekaligus tim yang sudah menyediakan tempat dan sarana.
Alhamdulillah, mari kita akhiri acara pada siang hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terakhir, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di acara selanjutnya. Iya. Pak Rizky Bintang.